Bab 2694. Aturan aliansi sekte. Meskipun Erikin sedikit kesal dan ingin memohon pada dirinya sendiri, selama dia berpura-pura marah, pihak lawan juga harusnya segera menundukkan kepalanya. Bahkan tetua Meng mencoba trik ini berulang kali. Ada begitu banyak sekte di punggungan awan ungu, mana mungkin tidak ada perselisihan antara satu sama lain. Tapi alasan mengapa tidak ada konflik yang besar, itu karena uang dari keluarga mana yang dia terima, maka dia akan mengancam sekte lain atas nama sekte pedang. Selama ribuan tahun ini, tidak ada yang berani melawan di bawah ancaman sekte pedang. Akibatnya, tetua Meng benar-benar tidak menyangka, sekte kebenaran yang baru saja didirikan, pemuda Erikin ini, membuat dirinya menendang pelat besi. Alih-alih menunjukkan kelemahan, sebaliknya berani membuatnya menyesalinya saat langsung. Teman seiman, apakah kamu tahu apa konsekuensi dari kata-katamu hari ini? Mata tetua Meng berbinar seperti ular berbisa, dan berkata dengan dingin ke arah Erikin. Saat ini, kedua belah pihak bermusuhan, jadi tidak perlu bersikap sopan. Langsung mengancam dengan nama sekte pedang. Jika sekte pedang kalian memainkan trik apapun, boleh coba saja. Takutnya yang jatuh dan patah tulang adalah diri sendiri. Erikin tidak menghindari tatapannya, dan langsung menatapnya balik. Mata keduanya saling bertemu, hampir saja memercikkan api di udara. Bagus, bagus sekali. Aku telah hidup ribuan tahun, sudah lama tidak bertemu dengan pemuda yang begitu tangguh. Karena tidak bisa negosiasi, kalau begitu pamit saja. Tetua Meng menyeringai, menoleh dan berjalan pergi. Fabio Zhang dan 4 lainnya sedikit panik, dan buru-buru mengikuti pihak lawan pergi. Sialan, tetua Meng ini apa-apaan, sampai kita harus mengalah, puih. Setelah beberapa orang pergi, Nicholas Peng juga mengutuk. Tapi leluhur perintis, kali ini kita benar-benar menyinggung sekte pedang. Takutnya mereka akan membalas dendam di upacara pembukaan besok. Tenno Zhang mengerutkan kening. Sekte kebenaran membuka sekte, banyak kekuatan sekte yang diundang untuk datang. Jika sekte pedang benar-benar ingin membalas dendam, besok pasti akan menjadi kesempatan terbaik di bawah semua tatapan mata. Kalau begitu lihat bagaimana rencana mereka. Erikin tersenyum ringan, tetapi juga sedikit menantikan ide seperti apa yang dimiliki kelompok orang ini. Menggunakan kekerasan, seharusnya tidak. 4 sekte yang ditambahkan juga bukan lawan sekte kebenaran, dan juga demi kalur bijih, mengerahkan seluruh kekuatan sekte, itu hanya digunakan oleh orang yang otaknya kurang. Tentu saja, jika pihak lain benar-benar bertindak seperti itu, Erikin tidak menyembunyikannya, dan langsung memusnahkan keempat sekte tersebut. Sebaliknya, wilayah sekte kebenaran bisa diperluas beberapa kali. Namun kemungkinan ini sangat kecil, karena bagaimanapun juga sekte pedang tidak akan membobol jala demi keempat ikan tersebut. Kemungkinan besar, masih perlu mengontrol solusinya ke lingkup yang lebih kecil. Tunggu setelah besok, tetua Meng baru bertindak. Tetua Meng, bagaimana dengan masalah ini? Fabio Zhang dan lainnya mengikuti tetua Meng keluar dari aula konferensi dan kembali ke kediaman mereka. Keempatnya terasa sangat canggung. Awalnya mengira membawa nama sekte pedang. Erikin pasti akan patuh. Alhasil Erikin bahkan tidak memberi wajah kepada tetua Meng dan langsung melawan balik, dan masalah tentu akan menjadi semakin tegang. Lalu apa yang dikatakan leluhur perintis, hanya beri kita waktu 1 hari, tunggu setelah upacara besok selesai, mereka akan bertindak. Fabio Zhang juga berkata dengan getir. Sekte sihir Qi adalah orang pertama yang menghubungi Erikin mereka, dan dirinya juga mendapat informasi terlengkap dari tetua Yu. Dia sejak awal sudah punya firasat, Erikin dan yang lainnya takutnya tidak akan memberi wajah kepada sekte pedang,
tetapi alhasil tiga lainnya penuh percaya diri dan dirinya juga tidak mengatakan apa-apa. Bukankah masih ada waktu 1 hari lagi? Kenapa panik? Tetua Meng mendengus, mengepalkan tinjunya dengan marah, kemudian memikirkannya dengan hati-hati. Karena dia tidak mau memberi wajah kepada sekte pedang kami, maka ikuti saja aturan aliansi sekte Punggungan Awan Ungu. Tampaknya sudah memikirkan caranya, Tetua Meng kembali tenang, dan berkata sambil tersenyum. Aturan aliansi sekte. 4 orang itu tercengang. Aliansi sekte juga dipimpin oleh sekte pedang untuk membentuk sebuah liga, yang secara resmi mengatasi perselisihan antara berbagai sekte di Punggungan Awan Ungu. Tapi semua orang juga tahu, aliansi sekte ini sepenuhnya adalah boneka sekte pedang, dan semuanya tunduk pada perintah sekte pedang. Benar, aliansi sekte memiliki aturan seperti itu. Saat dua sekte memiliki konflik yang sulit untuk berdamai satu sama lain, ketua sekte akan secara pribadi membuat perbandingan, dengan pertarungan melihat kalah menang, agar kedua sekte terhindar dari perperangan, mati dan terluka di mana-mana. Tetua Meng berkata. Maksud Tetua Meng, meminta kami menghadapi ketua sekte mereka, bukan, itu leluhur perintis. Hati mereka berempat tergerak. Betul, aku sudah melihat ketua sekte dan wakil ketua sekte kebenaran. Semuanya adalah kultivasi fase penilaian 1 penurunan, dan sepertinya tidak mudah diprovokasi. Tapi leluhur perintis ini ternyata fase penilaian tahap awal. Dan basis kultivasi kalian adalah fase penilaian 1 penurunan, dan tingkatannya telah stabil selama bertahun-tahun, apa tidak bisa mengalahkannya? Tetua Meng mendengus. Tapi orang ini, apa mungkin dia menyembunyikan basis kultivasinya? Juru tulis mengerutkan kening. Soal pembunuhan Eric Kin terhadap adik ketiga, darah iblis 3 bersaudara, juga sempat beredar luas di luar. Jadi ada begitu banyak orang tahu, sekte kebenaran memiliki seorang leluhur perintis, tetapi basis kultivasinya baru pada tahap awal fase penilaian. Tetapi dia membunuh si botak. Ini menyebabkan banyak orang curiga bahwa Eric Kin telah menyembunyikan basis kultivasinya. Itu mustahil. Aku memiliki sebuah teknik rahasia, bisa melihat kultivator yang kultivasinya lebih rendah dariku, dan tinggi rendahnya kultivasi. Tetua Meng mendengus. Baru saja, sambil pura-pura marah, aku juga menyelidiki orang ini. Ini pasti awal dari ranah fase penilaian yang sebenarnya. Tapi dia pernah membunuh 1 penurunan. Fabio Zhang ragu-ragu. Itu karena orang bodoh itu tidak bisa berpikir, karena berinisiatif menghadapi lawan, maka orang ini mungkin sudah menyiapkan serangan balik dan menunggunya untuk mengambil tindakan. Tetua Meng melambaikan tangannya. Biasanya, saat kultivator seperti kita bertarung, tidak akan dengan jarak yang begitu dekat. Aku ingat kalian berempat, bukan berdasarkan teknik pelatihan fisik sebagai metode pertarungan. Dan juga, karena aku telah berjanji tentang hal ini, aku juga akan mengambil pil dewa dan armor spiritual untuk dipinjamkan kepada kalian. Dan sebelum pertarungan, kalian telan pil dewa tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan dan kenakan armor yang bisa menahan api suci. Memangnya orang ini bisa buat apa lagi? Lagi pula, meskipun kalah, kalian hanya kehilangan biji roh yang seharusnya dikembalikan. Jika menang, maka akan mendapatkan darah. Di bawah tatapan semua orang dan juga aku, dia juga tidak berani membunuh orang. Apa yang kalian takutkan? Tetua Meng menghibur 4 orang. Jika begitu, kami akan bertarung. Di antara 4 orang itu, kecuali Fabio Zhang yang ragu-ragu, 3 lainnya tergerak. Memang benar, Eric Kin langsung membunuh adik ketiga saat itu, tetapi kejadian itu sendiri sangat aneh, si botak tampak sangat bodoh. Dalam pertandingan nyata, fasenya 1 tingkat lebih buruk, dan tidak bisa menekan, jadi tidak mudah untuk menang. Selain itu,
Ada juga pil dewa yang diberikan oleh tetua Meng dan armor spiritual untuk melawan api suci. Tidak peduli bagaimana memikirkannya, juga tidak akan bisa kalah. Dan katakan saja, jika mereka kalah, mereka juga tidak akan rugi apapun. Mereka bertiga cukup bersemangat, tetapi Fabio Zhang menjadi lebih khawatir. Orang bodoh tidak kenal takut. Ketiganya belum pernah melihat kekuatan Eric Qin, tetapi Fabio Zhang tahu betapa kuatnya botol air pemurnian tetua Yu. Bersambung.